Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Al-Quran dan Sunnah untuk tugas besar 1 saya dalam mata kuliah agama Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, sedangkan Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, penetapan dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelas dalam Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah sendiri merupakan pedoman hidup manusia, di mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Al-Quran juga sebagai pembina manusia guna menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan di kota Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Jadi dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun, beberapa bulan, wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah, dan merupakan 19 dari 30 surat di dalam Al-Quran. Lebih tepatnya itu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Adapun ayat-ayat yang diturunkan sesudah hijrah disebut surah atau ayat Madinah yang merupakan 11 dari 30 surat di Al-Quran. Surah dan ayat-ayatnya yang panjang dan gaya bahasanya panjang atau lebih jelas itu disebut dengan itnob. Karakteristik Al-Quran itu diantaranya Al-Quran itu diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab, dan juga Al-Quran disampaikan diterima dengan jalur tawatur yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya. Adapun yang dihafal dalam hati dibukukan dalam mushaf dan disebarkan ke seluruh negeri Islam bertubi-tubi tanpa berbeda dan diragukan di dalamnya, baik ayat maupun susunannya. Terakhir, kita akan membahas pengertian sunnah. Secara etimologi, sunnah merupakan cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan penetapan. Nabi Muhammad SAW merupakan penjelas atau bayan terhadap Al-Quran. Adapun macam-macam sunnah dan hadis ada 3. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut. Contoh dari sunnah qauliyah itu misalkan, sesungguhnya semua amal yang didasarkan pada niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniat. Dan yang kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, untuk yang terakhir adalah sunnah takririyah, yaitu pembuatan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Rasulullah tersebut dan tidak menolak atas perbuatan atau ucapan para sahabat dipandang sebagai persetujuan beliau. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai Al-Quran dan Sunnah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.